Besok sebuah rantai manusia yang terdiri dari para pemuda akan dibentuk di sekitar pembangkit listrik di seluruh negeri. Ali Reza Rahimi, Sekretaris Dewan Tinggi Pemuda dan Remaja Negara, menanggapi usulan dari para pemuda kreatif dan aktivis kelompok masyarakat, mengundang para pemuda serta tokoh budaya, seni, dan olahraga untuk hadir pada pukul 14.00 untuk membentuk rantai manusia di sekitar pembangkit listrik di seluruh negeri. Saya mengundang semua pemuda, atlet, seniman, mahasiswa, dan para guru kita untuk besok hari Selasa pukul 2 siang berkumpul di sekitar pembangkit listrik yang merupakan aset dan warisan nasional kita. Terlepas dari preferensi atau pandangan politik apapun, karena itu milik masa depan Iran dan para pemuda Iran. Telah muncul lagi satu tanda brutal dari krisis di Timur Tengah. Pada hari Selasa, 7 April 2026, rezim Iran menaikkan nadanya dan mulai mengajak para pemuda, pelajar, seniman, guru, dan warga sipil lainnya untuk membentuk rantai manusia di sekitar pembangkit listrik. Beberapa jam sebelum batas waktu yang diberikan oleh Donald Trump untuk mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz, itulah yang terjadi secara langsung. Menghadapi ancaman serangan terhadap infrastruktur strategis, televisi pemerintah Iran dan pejabat yang terkait dengan pemerintah mulai mendorong rakyatnya sendiri mendekati target-target sensitif. Orang yang memimpin seruan ini adalah Ali Reza Rahimi, yang diperkenalkan oleh televisi pemerintah sebagai Sekretaris Dewan Tertinggi Pemuda dan Remaja. Seruan tersebut bersifat terbuka dan luas. Menurut Associated Press, dia mengajak semua pemuda, atlet, seniman, pelajar, mahasiswa, dan para pengajar mereka untuk mengelilingi pembangkit listrik yang dianggap sebagai warisan nasional. Di mana ini terjadi? Di Iran, dengan fokus pada fasilitas energi di tengah suasana perang dan di bawah tekanan langsung terhadap Teheran. Bagaimana ini dilakukan? Melalui video, media pemerintah, dan kampanye mobilisasi dalam sebuah gerakan yang berusaha mengubah kehadiran sipil menjadi perisai di hadapan kemungkinan serangan bom. Dan ada satu langkah lagi, yaitu dilakukan mobilisasi. Di kesempatan lain yang dilaporkan oleh Associated Press, seorang jenderal dari Garda Revolusi, Hossein Yekta, muncul di sebuah saluran televisi pemerintah, mendorong para orang tua membawa anak-anak mereka untuk menduduki pos pemeriksaan pada malam hari. Pos-pos tersebut sudah pernah menjadi sasaran serangan udara berulang kali. AP sendiri juga melaporkan bahwa pasukan basis telah menerima anak-anak mulai usia 12 tahun untuk tugas seperti ini. Sesuatu yang oleh Amnesty International dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan. Inilah inti dari ceritanya. Rezim tersebut tidak hanya meminta dukungan patriotik. Mereka mencampurkan propaganda, tekanan emosional, dan paparan langsung warga sipil, termasuk anak di bawah umur, di zona berbahaya. Mengapa ini terjadi sekarang? Karena Donald Trump menegaskan kembali bahwa batas waktu pada Selasa malam untuk mencapai kesepakatan adalah final. Dan dia memperingatkan bahwa jika tidak ada kemajuan, Amerika Serikat bisa saja melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur. Reuters melaporkan bahwa Trump mengatakan tidak melihat alasan untuk penundaan baru. Dan dia mengulangi bahwa proposal dari Iran tidaklah cukup. Associated Press menambahkan bahwa peringatan tersebut mencakup jembatan dan pembangkit listrik. Dan ini terjadi dalam konteks tuntutan untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 1/5 minyak dunia dalam kondisi normal. Dengan kata lain, tekanannya bukan simbolis. Ini mempengaruhi energi, transportasi, ekonomi global, dan risiko militer secara bersamaan. Disitulah situasinya menjadi semakin berat. Alih-alih mengevakuasi warga sipil dari garis bahaya, rezim Iran justru memilih menempatkan tubuh manusia di depan struktur yang bisa menjadi target. Ini membantu memahami bagaimana dan mengapa keputusan itu diambil. Dalam praktiknya, pemerintah mencoba menciptakan perisai politik dan psikologis. Jika terjadi serangan, akan ada gambar warga sipil di sekitar fasilitas tersebut. Jika tidak ada serangan, rezim akan menjual ini sebagai demonstrasi kekuatan dan loyalitas nasional. Pada saat yang sama, televisi pemerintah juga mengumumkan bahwa 14 juta warga Iran diklaim telah menjadi sukarelawan untuk berperang, namun tanpa memberikan rincian yang membuktikan angka tersebut. Pesan internalnya jelas, mengubah ketakutan menjadi mobilisasi, dan mobilisasi menjadi propaganda. Situasinya menjadi semakin tegang karena seruan ini tidak muncul begitu saja.
Associated Press melaporkan serangan baru di beberapa wilayah Teheran, termasuk daerah pemukiman. Sementara Israel juga memperingatkan warga sipil Iran untuk menghindari perjalanan kereta api hingga Selasa malam ini. Ini menandakan bahwa infrastruktur transportasi benar-benar telah masuk dalam radar militer. Artinya, semakin rezim bersikeras membawa rakyat mendekati pembangkit listrik dan pos pemeriksaan, semakin jelas bahwa mereka lebih memilih menggunakan orang biasa sebagai alat perang daripada mengakui kelemahan di bawah tekanan. Pada akhirnya, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan utama itu keras dan sederhana. Dan kenapa? Karena rezim berusaha mencegah atau meningkatkan biaya serangan, mempertahankan narasi perlawanan, dan menyembunyikan kelemahannya sendiri di balik rakyatnya. Gambaran yang tersisa sangat menghancurkan. Ketika sebuah pemerintahan mulai menempatkan para pemuda, bahkan anak-anak di antara kekuasaan dan bom, itu bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda keputusasaan.